dan misi dari SMKN Negeri 1 Kurun, yaitu kita mempunyai visi mewujudkan SMKN Negeri 1 Kurun sebagai tempat pendidikan dan latihan yang handal dan menghasilkan sumber daya manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkualitas, berjiwa kewirausahaan, mandiri, berbudaya, menguasai iptek, dan berwawasan lingkungan. Adapun misi dari SMKN Negeri 1 Kurun, yaitu yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan sekolah melalui SPMI menuju standar pendidikan nasional. Yang kedua adalah meningkatkan kegiatan mengajar dan menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berjiwa kewirausahaan dan handal. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan pembentukan karakter berbudaya sehat, bersih, sederhana, mandiri, budaya kerja, disiplin, dan bertanggung jawab melalui kegiatan ekstrakurikuler. Yang keempat adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan dalam mendukung penguasaan iptek. Yang kelima, meningkatkan kualitas dan kuantitas unit produksi melalui kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri. Lalu yang terakhir adalah memberdayakan sumber daya manusia, sumber daya sekolah dalam mewujudkan sekolah yang berwawasan lingkungan. SMKN Negeri 1 Kurun mempunyai 4 program kompetensi, yaitu yang pertama adalah kemaritiman, kemudian yang kedua adalah otomotif, yang ketiga adalah bisnis dan manajemen, lalu yang keempat adalah pariwisata. Dengan 5 kompetensi kalian, yang pertama adalah budidaya perikanan air tawar, kemudian yang kedua adalah kompetensi kendaraan ringan otomotif, lalu kompetensi teknik dan bisnis sepeda motor, lalu kompetensi otomatisasi dan tata kelola perkantoran, yang terakhir adalah kompetensi tata busana. Di SMKN Negeri 1 Kurun mempunyai 4 wakil kepala sekolah, meliputi wakil kepala sekolah bagian kurikulum yang sekarang dijabat oleh Bapak Tino Adi, STH, kemudian wakil kepala sekolah bagian humas yang sekarang dijabat oleh Ibu Hoyina, SPD. Yang ketiga adalah wakil kepala sekolah bagian Sapras, sekarang dijabat oleh Bapak Yonatan Dedi, SPD. Dan yang terakhir adalah wakil kepala sekolah bagian kurikulum yang dijabat oleh Ibu Yunitra, SPD. Adapun SMKN Negeri 1 Kurun mempunyai 2 guru BPBK yang akan mendampingi kalian dalam bimbingan konseling dan bimbingan karir, yaitu Ibu Mariana, SPD, dan Ibu Mifta, MPD. Di SMKN Negeri 1 Kurun, kita mempunyai perpustakaan yang dipimpin oleh Ibu Wani, SPD, Kim. SMKN Negeri 1 Kurun mempunyai 18 rombongan belajar dengan 1
paralel, yaitu 6 rombongan belajar. Sehingga sekarang ada 2 kelas agribisnis perikanan air tawar untuk kelas 10 dan 1 kelas masing-masing untuk jurusan kompetensi yang lain. Peminat terbanyak pada SMKN Negeri Kartugurun adalah agribisnis perikanan air tawar. Untuk tempat praktek, kita mempunyai beberapa tempat praktek, yaitu yang pertama adalah bengkel otomotif atau bengkel mobil, yang kedua adalah bengkel sepeda motor, yang ketiga adalah bengkel tata busana, yang keempat adalah bengkel, saya bilang bengkel karena ini SMK, jadi semuanya bengkel atau lab perikanan, yang terakhir adalah lab OTKP yang sekaligus merangkap sebagai lab komputer. Lab komputer di bawah koordinasi dari Bapak Andri SPD. Mungkin dari sini ada pertanyaan buat saya dari kalian, bisa lewat chat. Silakan untuk peserta didik dapat memberikan pertanyaan dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Ari. Belum ada. Ya, ada pertanyaan dari Nopriadi. Di sini Nopriadi memberikan pertanyaan, ada berapa tempat praktek yang ada di SMK Negeri 1 Guru? Untuk kompetensi teknik kendaraan ringan otomotif, kita mempunyai 1 bengkel, tetapi kita akan mendapat lagi 1 bengkel, sehingga untuk TKRO kita mempunyai 2 bengkel. Kemudian untuk teknik dan bisnis kendaraan ringan, kita mempunyai 1 bengkel. Nanti insya Allah tahun berikutnya kita menambah lagi dengan 1 bengkel. Untuk tata busana, kita mempunyai 1 bengkel. Lalu untuk APAT, kita mempunyai 1 lab perikanan. Insya Allah tahun berikutnya kita tambah lagi menjadi 1 buah lagi. Kemudian untuk OTKP, kita mempunyai 1 lab OTKP, tapi masih digabungkan dengan lab komputer. Demikian. Ya, kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang menjadi visi dan misi dari SMK Negeri 1 Kurun? Ini pertanyaan dari Hengki Pranata dan Hengki Pranata. Diminta kepada peserta didik yang memberikan pertanyaan, diharapkan di situ menulis nama dan kelasnya.
Ya. Jadi pertanyaannya Bu, apa visi dan misi dari SMK Negeri 1 Kurun? Ya, terima kasih. Tadi seperti yang saya katakan, kita mempunyai visi dan misi, yaitu yang pertama adalah visi, kita akan mewujudkan SMKN Negeri 1 Kurun sebagai tempat pendidikan dan latihan yang handal, dan menghasilkan sumber daya manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkualitas, berjiwa wirausaha, mandiri, berbudaya, menguasai iptek yang berwawasan lingkungan. Adapun misi dari SMKN Negeri 1 Kurun itu ada 6. Yang pertama adalah meningkatkan mutu pendidikan di sekolah melalui SPMI menuju standar pendidikan nasional. Yang kedua, meningkatkan kegiatan mengajar dalam menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berjiwa kewirausahaan dan handal. Yang ketiga adalah meningkatkan pembentukan karakter berbudaya sehat, bersih, sederhana, mandiri, budaya kerja, disiplin, dan bertanggung jawab melalui kegiatan ekstrakurikuler. Lalu meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan dalam mendukung penguasaan iptek. Yang kelima adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas unit produksi melalui kemitraan dengan dunia usaha atau dunia industri. Yang terakhir, memberdayakan sumber daya manusia dan sumber daya sekolah dalam mewujudkan sekolah berwawasan lingkungan. Itu adalah visi dan misi dari SMKN Negeri 1 Kurun. Ya, terima kasih kepada Bu Ali yang sudah menyampaikan ulang kembali apa yang jadi visi dan misi dari SMK Negeri 1 Kurun. Kembali diminta peserta didik untuk dapat memberikan pertanyaan dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Ali Sulestiarini. Pertanyaan masih kita tunggu. Ya. Saya lanjutkan lagi untuk kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMKN Negeri 1 Kurun, kita mempunyai beberapa jenis ekstrakurikuler di sini. Yang pertama adalah PMR. Yang kedua pramuka yang sifatnya wajib untuk siswa kelas 10. Lalu yang ketiga adalah pencaksilat. Yang keempat adalah olahraga prestasi. Dan yang terakhir yang kita buka saat ini di tahun 2020, pelajaran 2020-2021 yaitu panjat tebing. Saya akan mengenalkan guru-guru kejuruan di masing-masing kompetensi. Untuk kompetensi agribisnis perikanan air tawar, kita mempunyai 4 guru kejuruan yang sifatnya inti, yaitu yang pertama Ibu Herlina, Sarjana Perikanan.
Yang kedua adalah Ibu Tuti, Sarjana Perikanan. Yang ketiga adalah Ibu Elisawati, Sarjana Perikanan. Yang keempat adalah Ibu Serisana, Sarjana Perikanan. Kemudian, guru kompetensi untuk teknik kendaraan ringan otomotif. Yang pertama adalah Bapak Subiarta, SPD. Yang kedua adalah Bapak Adi Purnomo, SPD. Yang ketiga adalah Ibu Endang Teresia, SPD. Untuk guru kejuruan kompetensi teknik dan bisnis sepeda motor, yang pertama adalah Bapak Yonatan Esa Putra, SPD, yang menjabat sebagai Kaprodinya. Lalu yang kedua adalah Ibu Atri, SPD. Yang ketiga adalah Bapak Panca Gagah, SPD. Untuk kompetensi otomatisasi dan tata kelola perkantoran, guru kompetensi intinya adalah yang pertama Ibu Dwi Marta, SPD. Yang kedua Bapak Hendro Bimbo, SPD. Yang ketiga adalah Ibu Susra, SPD. Dan yang terakhir adalah tata busana. Yang pertama Ibu Hoyina, SPD. Yang kedua Ibu Nur Hilalia, SPD. Dan yang terakhir adalah saya sendiri, Ibu Ari, SPD, MPD. Masing-masing program kejuruan, program kompetensi mempunyai kepala program. Untuk program agribisnis perikanan air tawar, Kaprodinya adalah Ibu Herina, SPI. Yang kedua adalah untuk program kompetensi program keahlian otomotif. Program keahlian otomotif yang meliputi dua, yaitu TBSM dengan TKRO. Kaprodinya adalah Bapak Yonatan Esa Putra, SPD. Kemudian kepala program kejuruan untuk OTKP yaitu Ibu Dwi Marta, SPD. Dan yang terakhir, kepala program kejuruan untuk tata busana yaitu Ibu Nur Hilalia, SAG. Apa yang dimaksud dengan olahraga prestasi? Olahraga prestasi adalah olahraga yang nantinya kita arahkan untuk pertandingan tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Salah satunya adalah voli, kemudian bulu tangkis, tenis meja. Itu. Silakan, ada yang lain? Ya. Di sini Ibu menambahkan ya, ada pertanyaan dari peserta didik baru. Ini pertanyaannya berulang-ulang, Bu. Bukan hanya pada saat penyampaian materi, tetapi juga di WA group ini selalu diulang-ulang. Bu, apakah dibuat rangkuman? Ya, ini Ibu menambahkan selaku ketua MPLS, ya, di luar materinya Ibu Ari. Setiap materi yang disampaikan, perhatikan ya seluruh peserta didik baru, setiap materi yang disampaikan itu harus dibuat rangkuman. Jadi Ibu minta kalian selalu menyimak, memahami serta merangkum apa yang sudah disampaikan oleh narasumber. Ya, jadi tidak ada pertanyaan lagi, Bu dibuat rangkuman, Pak dibuat rangkuman. Ya, perhatikan.
diperhatikan untuk seluruh peserta didik baru. Ya, sepertinya tidak ada pertanyaan, Bu. Ini ada pertanyaan terakhir, Bu, untuk ekstrakurikuler atletik. Apakah ada? Untuk atletik, ekskulnya itu nanti masuk ke dalam olahraga prestasi. Itu saja. Ya. Ibu menambahkan ya, untuk ekstrakurikuler atletik itu dimasukkan dalam bagian olahraga prestasi yang mungkin nantinya ada berbagai kegiatan yang akan diadakan di kabupaten ataupun provinsi, ya. Ya, ada pertanyaan juga, Bu, apakah atletik itu ada di olahraga prestasi? Iya. Ya, seperti dikatakan Bu Ari tadi ya, atletik juga masuk dalam olahraga prestasi. Ya, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi, Bu Ari. Dari peserta didik baru, sepertinya mereka sudah jelas dengan materi yang sudah disampaikan oleh Bu Ari. Saya kembalikan kepada Bu Ari. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah menyimak dengan baik pengenalan struktur organisasi di SMKN Negeri 1 Kurun. Jika nanti ada yang masih belum jelas, bisa kalian tanyakan lewat WA grup masing-masing kelas. Dan diharapkan untuk WA grup kelas kalian masing-masing itu tidak berisi obrolan. Sehingga kalian bisa membuat WA grup kelas tersendiri untuk yang mengisi obrolan. Sehingga nanti kalau ada informasi tidak tenggelam oleh obrolan kalian. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat selalu. SMK bisa, SMK hebat, SMK luar biasa.